Salam penyembahan. Sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home. Dari rumah kita menyembah, dari rumah kita merasakan hadirat Tuhan, memuliakan Tuhan Allah Bapa di surga dalam Yesus dan Roh Kudus, tapi juga kita belajar firman Tuhan. Dan saat ini telah hadir hambanya, Evangelis Insinyur Hari Purwoko. Salam hambanya. Shalom. Dan yang luar biasa, kita akan membahas tentang akhir zaman dari sisi yang berbeda. Yaitu beliau menulis buku yang sangat bagus akan disampaikan. Dan kita akan seri-seri ke depan belajar tentang bagaimana akhir zaman ini sudah di depan mata. Hanya orang yang kurang bijak aja masih berleha-leha, bersantai-santai ria. Kita harus berjaga, berdoa, bahkan waspada. Dan tema yang kita bahas saat ini adalah strategi iblis. Saya mulai dengan Pak Hari, biar akrab ya Pak Hari ya. Pak Hari, mengapa Bapak sebagai dosen kuliahnya di ITB, Institut Teologi Bandung, betul ya? Institut Teologi Bandung, tapi menjadi teologi karena memang banyak hamba Tuhan dari sana. Kok bisa merangkap sebagai dosen dan juga bekerja di perusahaan dan juga akhirnya menulis buku tentang akhir zaman dan menjadi pembicara akhir zaman yang powerful? Silakan diceritakan. Baik, terima kasih Pak Tim. Terima kasih semuanya. Memang menarik ya, saya dalam pelayanan sejak dari kampus lebih banyak ke pemuritan Pak Tim. Ya. Kemudian penginjilan, praise and worship. Tapi tahun 2012 ya saya tuh senang baca. Ya senang baca, kemudian saya melihat baca beberapa buku yang menarik. Kemudian saya mempelajari mengenai gerakan-gerakan organisasi bayangan akhir zaman. Ya. Mungkin pada tahu mengenai Illuminati, Freemason dan sebagainya. Kemudian saya tertarik mengenai teori konspirasi. Nah, terus saya gali, baca banyak buku. Saya tidak referensi ke internet, Pak. Lebih banyak buku yang saya gali dan firman Tuhan tentunya. Karena internet ada yang betul, ada yang salah juga. Ada yang betul, yang salah, betul Pak. Nah, kemudian saya mendapatkan banyak tema-tema yang menarik dan saya bagikan mengenai teknologi misalkan, mengenai politik, ekonomi, keluar dari eskatologi, Pak. Yang tidak diajarkan di eskatologi. Nah, kemudian tahun 2019, ya setelah saya mengadakan beberapa kali seminar hamba-hamba Tuhan, kemudian mengadakan KKR akhir zaman, saya bikin buku ya berjudul Kebangkitan Babel. Nah, jadi buku Kebangkitan Babel ini menjadi tema saya kemanapun saya melayani akhir zaman. Gitu Pak Tim. Baik. Siapa sebenarnya Babel? Apa Bapak sungkan kalau bilang kebangkitan antikris atau kebangkitan setan sehingga Bapak menjadi semacam dikamuflasekan dengan Babel? Harus terus terang nih kepada pemirsa. Ya, kembali kepada sejarah namanya Babel. Ya, Babel itu dulu kita tahunya sejak Nimrod. Ya, siapa itu Nimrod? Nimrod itu dari keturunannya Nuh. Ya, ada Ham, ada Yafet. Dari Ham itu yang dikutuk oleh Nuh. Ya, dari keturunannya ada Kus, kemudian ada yang namanya Nimrod. Dan Nimrod dikatakan sebagai penguasa pertama di dunia pada waktu itu. Dan kata Nimrod sendiri berarti rebel atau pemberontakan. Dan dia mulai memberontak dengan cara mengumpulkan umat manusia pada waktu itu dan mendirikan satu menara. Rencananya ya, dengan kota Babel dan menara Babel. Di Kejadian 11 itu ya? Kejadian 11. Nah, di situ dia mulai ada rencana menentang Allah. Ya, dengan tujuan dia membangun kota yang besar, Babel, dia ada rencana menentang Allah. Nah, dari situ saya melihat dari buku akhir zaman yang saya susun, kok semua kejadian di dunia ini arahnya sama. Mengerucut ke arah Babel itu, sesuai dengan rencana Nimrod pada waktu itu. Dan tentunya karena ada roh pemberontakan, nah ada seorang hamba Tuhan mengatakan Babel itulah wujud dari antikris pertama. Ya, karena dia mulai menentang Tuhan. Nah dari situlah saya mulai menulis buku ini dan mulai menggambarkan ada strategi iblis melalui bangkitnya Babel di akhir zaman ini, Pak. Baik. Kalau saya mewakili orang awam nih, apa sih artinya Babel dan kenapa di akhir zaman harus bangkit? Dan bagaimana kita bersiap dan berjaga-jaga dengan
strategi iblis di balik bangkitnya Babel ini? Ya, kembali kata Babel adalah rebel, pemberontakan. Dan siapa lagi suka memberontak kalau bukan iblis? Nah, sebelumnya kita mesti lihat dulu Pak ya, strategi iblisnya. Ya. Supaya seperti kita kalau bermain sepak bola, dalam strategi kita melawan dalam pertandingan sepak bola, kita harus mempelajari siapa lawan kita. Apa kekuatan dia, apa kelemahan dia, baru kita bisa melawannya. Nah, sebetulnya iblis itu semua Tuhan sudah bukakan di Alkitab ya, mengenai siapa dia sehingga kita bisa mempelajarinya. Nah, cuma sayangnya banyak anak Tuhan gereja yang tidak tahu mengenai strategi dia di akhir zaman. Maka saya kupas dalam buku Kebangkitan Babel mengenai strategi-strategi dia. Tapi sebelumnya mari kita melihat dalam firman Tuhan Pak ya. Dalam Yesaya pasal 14, siapa itu iblis? Nah, kalau kita bicara Yesaya pasal 14, perikop pertamanya aja mengatakan ejekan tentang Raja Babel. Di ayat 13 dikatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Nah, yang menarik, putra fajar, bintang timur dalam King James Version disebut sebagai Lucifer. Tapi dalam Amplified Bible dikatakan sebagai King of Babylon, Raja Babel. Nah, ini adalah beberapa julukan dari setan ya, atau iblis pada waktu itu dikatakan sebagai putra fajar bintang timur. Kemudian dikatakan dia tidak naik mengatasi ketinggian awan, tidak menyamai yang maha tinggi. Jadi dia memiliki kesombongan. Kemudian dikatakan dia dilempar jatuh ke bumi dan ke dunia orang mati. Nah, pemirsa kalau mau mengetahui lagi siapa itu setan, siapa itu iblis, kita bisa lihat dalam Yehezkiel. Nah, kita harus gali lagi firman Tuhannya dalam kitab Yehezkiel pasal 27 dan 28. Ini menarik ya, mengenai nubuatan nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus dan nubuatan Raja Tirus. Raja Tirus di sini mewakili setan, Lucifer atau iblis pada waktu itu. Dikatakan, nah mari kita melihat sifat-sifat daripada setan yang terbawa hingga saat ini menyesatkan umat manusia. Pertama dikatakan, Yehezkiel pasal 27 ayatnya yang ketiga. Beginilah firman Tuhan Allah, hai Tirus, engkau berkata, aku kapal yang maha indah. Ya, dikatakan dia kapal yang maha indah. Kemudian kita pelajari lagi, dia itu ternyata pandai berdagang, jago berdagang. Dia sangat lihai sekali dalam berdagang. Kemudian di ayat pasal 28 dikatakan, engkau tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Loh, dia mengatakan aku adalah Allah. Jadi ada kesombongan daripada si setan. Padahal engkau adalah manusia, bukan Allah. Engkau menempatkan hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Nah, yang luar biasa dikatakan di sini bahwa hikmat daripada setan ayat keempat, ayat ketiga melebihi hikmat Daniel. Ya, kita bisa bayangkan Daniel sangat pintar, pandai, Salomo pandai, Yusuf pandai, tetapi dikatakan Raja Tirus atau lambang setan ini lebih berhikmat daripada Daniel. Kemudian dia kaya, dia pandai berdagang, tapi dia sombong. Bahkan dalam pada saat dia diciptakan dikatakan dia ditempatkan di tempat yang khusus, di Taman Eden, tamannya Allah. Jadi sangat luar biasa mengenai setan ini pada waktu penciptaan awalnya. Nah, yang menarik juga kita lihat di sini Pak Tim ya, ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Nah, jadi ternyata setan itu cantik. Bukan setan yang serem, bukan setan yang bertanduk, yang matanya merah, yang mengeluarkan asap di hidungnya, giginya bertaring, ekornya ada tombaknya. Enggak, firman Tuhan mengatakan engkau sombong karena kecantikanmu. Nah, dikatakan sini engkau dalam karena itu banyak yang tertipu ya. Banyak tertipu Pak ya. Ayat 15 luar biasa, engkau tak bercelah dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Jadi dia itu sempurna sebetulnya. Nah, oleh karena itu, saudara pemirsa, kalau orang jahat datang ke rumah kita dengan wujudnya yang seram, bertato, pasti langsung kita tutup pintu kita panggil satpam, panggil polisi, diusir. Tapi kalau yang datang orangnya rapi, pakai dasi, cantik, pasti kita terima dengan senang hati. Nah, itulah yang dilakukan oleh iblis di akhir zaman ini. Dia menipu kita sesuai dengan nubuatan Raja Tirus tersebut. Itu adalah sejarah dia. Nah, kemudian dia dimusnahkan, ya Tuhan dibuang ke bumi, ya. Tempat dia bukan lagi di surga. Nah, kita melihat strateginya lebih jauh lagi. Sebentar, saya mau gali. Jadi sebenarnya Lucifer memang malaikat Tuhan tadinya. Iya. Dia dipercaya memimpin pujian di surga. Betul, Pak. Penuh kemuliaan, powerful. Kalau zaman sekarang di mimbar begitu. Iya. Dan sombong. Sombong. Sombong jatuh membawa sepertiga malaikat.
Betul Pak. Jadi setan semuanya itu. Itu semuanya. Nah, Jahat semuanya. Ya. karena itu kita harus berjaga karena setan ini yang pernah jadi malaikat. Ya. Tapi Bapak jujur nggak pernah takut membahas dia. Pernah Pak. Nah, ceritakan biar kita juga Ya, agak memang sejak membahas masalah Lucifer, masalah setan, kemudian masalah strategi dia, pertama-tama dalam pelayanan selalu ada masalah. Selalu ada masalah. Ya, setiap pelayanan mau KKR, mau membentakan seminar mengenai ini, selalu ada masalah. di rumah tangga Bu ya. Rumah tangga, di pekerjaan, di pelayanan, nggak cuma saya, tim juga. Bukan maksudnya bukan Pak Timotius ya, tim saya juga mengalami masalah yang sama Iya. Pak. Selalu ada tantangan. Tetapi jujur nggak gentar Awalnya awalnya. gentar karena ini sesuatu yang mungkin baru dan belak-belakan dijelaskan kepada seluruh jemaat Tuhan. Ini loh setan kita seperti ini, bentuknya rupawan, pinter, ya, berhikmat. Ya, semua yang serba wah-wah itu setan miliki. Sehingga mudah tertipu. Sehingga mudah tertipu. Yes. Sekarang saya mau bahas itu Pak. Hari-hari ini strategi setan di akhir zaman, kan dia tahu waktunya dia makin singkat nih. Betul Pak. Maka dia kerja 24 jam tanpa libur, Ya, pasukannya tak henti-hentinya. Nah, bagaimana kita mewaspadai itu setan? Karena memang antara setan dan Tuhan agak tipis kan. Apalagi seperti waktu murid Yesus melihat orang jalan di Danau Galilea, sebagian bilang Tuhan, sebagian hantu, kan hantu dibalik ya. mirip aja. Nah, dan rasanya karena juga setan hadir merinding, lambatan Tuhan kita juga Merinding. merinding juga. Silakan. Nah ini menarik ya. Kalau saya tanya kepada pemirsa sekalian, ya, pada Pak Tim, pada saya, ada yang tahu nggak kapan kita dipanggil Tuhan atau kapan kita mati? Pak Tim tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, pemirsa ada yang tahu nggak kapan kita mati? Nggak tahu. Oke, nggak ada yang tahu Pak ya. Tanya kedua, kalaupun kita mati, ada yang tahu nggak matinya bagaimana? Pak Tim tahu nggak? Kalaupun kita harus meninggal Pak, meninggal di tempat tidur kah? Meninggal karena kecelakaan kah? Saya kayaknya percaya raptor sih, diangkat ya. Rapture ya. Jadi ada percaya rapture tapi belum tahu Pak ya. Iya. Bicara belum tahu. Nah, saudara pemirsa sekalian, iblis tahu nasib dia. Ya, luar biasa. Dia nggak tahu kapan tanggalnya, tapi Tuhan sudah kasih clue-nya. Ya, 2 Petrus 3:8. Di mata Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Ya, jadi kalau kita mempelajari peta zaman ini 4000 tahun sejak manusia itu dalam dosa sampai kedatangan Yesus yang pertama kali itu 4000 tahun. Kurang lebih kalau 4000 bagi 1000 adalah 4 hari. 2 hari lagi kapan? Sejak Yesus lahir sampai sekarang tahun 2000 dibagi 1000 adalah 2 hari. Jadi genap ada 6 hari peta zaman itu mulai digenapi. Nah, iblis sudah tahu Pak. Ini sudah sampai di ujungnya nih nasib dia. Udah di ujungnya nih, sebentar lagi dia akan dihukum. Pada saat rapture, orang diangkat, kemudian dia boleh berkuasa di sini, kemudian diadili, ada pemerintahan 1000 tahun. Nah, dia tahu Pak. Oleh karena itu, sekarang ini sudah waktunya dia dikalahkan. Dia bekerja keras Pak, 24 jam. Dia segera Dia nggak perlu pakai masker. Nggak perlu pakai masker. Dia semakin memperdaya kita. Ya, tujuannya apa? Supaya banyak orang di dunia ini disesatkan. Semakin banyak disesatkan, karena dia akan mati. Sudah jelas dia akan mati. Dan dia nggak mau di neraka sendirian. Nggak mau sendirian Pak. Dia mau ngajak artis-artis, bidadari-bidadari, konglomerat, koruptor mau dibawa semua ke sana. Termasuk beberapa pendeta ya. Termasuk pendeta-pendeta juga Pak. Nah, jadi akan semakin banyak orang di akhir zaman ini yang disesatkan bersama-sama dengan dia untuk mati dalam kekekalan. Nah, kemudian kembali mengenai strategi tadi Pak. Kenapa banyak orang akhirnya terkecoh? Ya, saya mencatat nih dari firman Tuhan ya, dari Alkitab sendiri ya. Banyak hal yang Yesus lakukan, setan juga lakukan. Ya, seperti apa Yesus, seperti apa setan. Memang Alkitab semua tuliskan. Ternyata setan itu adalah imitasi atau antikris. Betul, jadi tidak saja anti terhadap Tuhan sendiri, tapi juga meniru Tuhan. Tapi memang demikian ya, firman Tuhan sudah Dia dijelaskan. peniru yang ulung. Peniru yang ulung. Tujuannya supaya membohongi kita Pak. Ya. Saya catat ada sekitar 11 Pak, 11 lebih ya. Contoh. Pertama, Yesus mengatakan, ya, kalau kita kembali ke zaman Keluaran pada waktu Musa bertemu dengan Tuhan di semak yang menyala-nyala, Allah mengatakan, "Aku adalah aku." Yesus adalah pusat segalanya. Nah,
Iblis juga mengatakan, fokuslah kepada aku dalam A-nya kecil. Ya, Iblis tahu orang kalau suruh pilih Tuhan sama setan, pilih Tuhan. Oke, pasti. Tapi dia bilang, oke, kita geser dikit deh. Sekarang bikin akunya tuh manusia. Ya, coba antara Tuhan dengan manusia, akhirnya orang mulai memuja manusia. Kultus individu. Itu pertama. Yang kedua, Tuhan mengatakan ya dia mencipta alam semesta. Firman Tuhan mengatakan di dalam Kristus diciptakan segala sesuatu. Nah, iblis saat ini mencoba menciptakan alam semesta. Ya, ada teknologi namanya CERN. Ya, seperti alat bor raksasa yang ada di Swiss. Ya, itu puluhan negara menyumbang dana tersebut untuk mempelajari penciptaan alam semesta. Jadi akan mengebor dalam bumi, kedalaman bumi untuk melihat penciptaan melalui alam bumi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seperti Stephen Hawking, dia mempelajari penciptaan alam semesta dengan teori black hole, Big Bang dan sebagainya. Jadi iblis mencoba menciptakan alam semesta melalui pikiran manusia. Nah, kemudian Yesus mengatakan dia adalah anak domba Allah. Iblis adalah serigala berbulu domba. Itu makanya dia datang sebagai domba, kita ketipu. Nah, kemudian Yesus akan datang sebagai pencuri, seperti kilat dia datang. Pada waktu iblis dilempar ke bumi, dikatakan dia juga dilempar seperti kilat. Ya, makanya ada grup musik rock itu namanya Kiss, logo S-nya pakai kilat. Ya, tentara Nazi SS pakai kilat. Nah, jadi banyak orang menyimbolkan lambang kilat ini adalah lambang setan. Nah, Yesus dikatakan adalah singa dari Yehuda dalam Wahyu. Nah, iblis dalam 1 Petrus mengatakan dia akan seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan keliling, ya, hendak menelan orang yang tapi ompong. Tapi ompong, singa ompong. Sama, ada singa dari Yehuda, ada singa juga. Kemudian firman Tuhan dikatakan lambang kesetiaan. Kita baca Pak ya, kalau dalam Kejadian, Keluaran, Imamat segala macam dikatakan kenakanlah itu di dahimu dan di tanganmu sebagai lambang ketaatan kesetiaan kepada Allah. Tapi dalam Wahyu 13, iblis nggak mau kalah. Kenakanlah lambang atau bilangan itu pada dahi maupun tangan, ya, lambang ketaatan pada setan. Dan yang berikutnya, kalau Tuhan Yesus jelas dia melakukan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat selama dia melayani. Iblis juga bisa, Pak. Ya, sejak zaman kita ingat pada waktu Musa kembali ke Firaun, ya dia menunjukkan mujizatnya. Ternyata penyihir-penyihir di istana Firaun juga melakukan mujizat yang sama. Ya, apalagi sekarang, begitu banyak tanda-tanda yang bisa dilakukan dengan teknologi, ya, untuk menipu atau memperdayakan manusia. Kemudian di mata Tuhan dalam Mazmur dikatakan kemanapun kita duduk, berdiri, Tuhan mengawasi kita. Tuhan melihat kita. Ya, dia mendapatkan banyak saksi di awan yang akan melihat kita. Setan juga nggak mau kalah. Sekarang 24 jam kita diawasi. Ya, ada satelit yang mengawasi kita. Di Cina ratusan juta kamera dipasang di setiap sudut kota untuk mengawasi duduknya sendiri. Ya, sekarang kita nggak bisa lari dari pengawasan internet. Data kita semua masuk ke sistem, diawasi. Tingkah laku kita mengedit apapun juga, kita memasukkan, mengupload, mendownload data apapun juga di internet, kebaca semua. Diawasi semua oleh setan. Kemudian Yesus akan membuat Yerusalem baru akan datang di akhir zaman ini, kata Yesus. Setan juga sedang membuat Yerusalem baru, yaitu dunia yang baru. Kemudian Yesus memiliki amanat agung untuk memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Setan juga sedang mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Wow. Sama. Yesus adalah mempelai pria. Setan juga mempelai pria, Pak. Ya, banyak orang yang menikahkan dirinya dengan setan sebagai mempelai wanita dia. Contohnya gereja setan. Banyak sekali namanya Princess of Darkness itu, jadi orang-orang dalam sekte-sekte tertentu yang menikahkan diri dia dengan Lucifer. Dan yang terakhir, Yesus dikatakan dalam Wahyu sebagai bintang fajar. Ternyata di Yesaya tadi juga mengatakan iblis juga bintang fajar. Nah, jadi begitu banyak, Pak, ya. Yang ada di Yesus semua juga ada di iblis. Maka kalau kita nggak berhati-hati, Pak. Jadi iblis selalu kontra dengan Yesus. Iya. Pak Hari Purwoko, hari-hari ini kan orang bohong nggak malu gitu. Nggak malu. Orang maki-maki nggak malu, orang ngomong salah nggak malu. Iya. Bahkan masuk sosmed bangga gitu. Bahkan saya baca kemarin ada 4 artis namanya tanda petik siap masuk neraka. Dipikir di neraka itu ada
ruang AC-nya kek, atau ada temennya banyak kek. Jadi mereka sudah punya pengertian neraka yang berbeda. Nah, tetapi dikatakan waktu Paulus membuat surat kepada Timotius, itu ketahuan dari kondisi manusia yang di akhir zaman karakternya nggak keruan-keruan. Istilahnya itu dalam bahasa khususnya itu mboten-mboten gitu. Sing boten-boten. Nah, dari rincian yang di 2 Timotius pasal yang ketiga ini, Pak, udah digenapi semua atau baru sebagian, Pak? Ya, jadi ada beberapa ciri manusia di 2 Timotius 3 mengenai manusia akhir zaman. Kita bisa bayangkan surat Timotius itu ditulis kurang lebih ya, kurang lebih 2000 tahun yang lalu lah. Udah lama, Ya, jadi 2000 tahun zaman lalu. Yesus, kemudian ada Paulus, ini adalah murid Paulus. Ya. Ya, berarti tidak lama setelah itu. Pada waktu itu sudah dikatakan ciri-ciri manusia akhir zaman. Nah, berarti dalam perkembangannya kita bisa bayangkan hampir 2000 tahun sejak zaman Timotius. Itu bukan tidak mungkin, Pak. Semua sudah tergenapi. Ya. Ya, pelan-pelan semua sudah tergenapi. Ambil contoh. Manusia semakin mencintai dirinya sendiri. Nggak usah jauh-jauh lah, kita sendiri mencintai diri kita sendiri kan, Pak. Ya. Manusia menjadi hamba uang. Nah, ini juga menarik. Firman Tuhan mengatakan jangan menjadi hamba Tuhan atau menjadi hamba mamon. Ya, pilihlah mau menyembah pada Tuhan atau kepada mamon. Jadi pilihan ada Tuhan, ada mamon. Tetapi ternyata orang sekarang bilang saya nggak mau mamon, tapi juga separuh dengan Tuhan. Artinya dia mengambil dua-duanya, Pak. Ya, saya nggak mau tinggalin gereja. Kiri kanan oke. Ya, saya nggak mau tinggalin gereja, tapi saya juga butuh mamon. Nah, akhirnya mereka menjadi hamba mamon. Dan sekarang ini makin marak korupsi, Makin marak nggak korupsi. berhenti-berhenti. Iya. Nah, mengapa akhirnya toh mereka tahu kalau korupsi ketahuan, korupsi dibuat malu, tetap mereka korupsi, gimana, Pak? Beda, sekarang memang karena dunia udah kebalik, Pak ya. Dunia udah kebalik, orang udah nggak ada rasa malu lagi. Ya, malah dikatakan seperti ciri-ciri manusia akhir zaman ini bisa membual, ya. Ciri koruptor membual. Kemudian menyombongkan diri. Nah, lucu kan, koruptor sekarang menyombongkan diri semua, Pak. Ya. Bukan hanya koruptor, Pak, semua di sosmed itu Ciri yang lain, Pak, menjadi pemfitnah. Wah, ini udah nggak usah. banyak. Udah nggak usah ceritakan lagi. Bukan banyak lihat ya. mulut, lihat jari, Pak. Jari, betul. Ya. Ciri yang lain, berontak terhadap orang tua. Nah, sekarang dunia udah berubah, Pak. Dulu anak-anak takut kan sama orang tua, tunduk dengan gereja. Tapi sekarang sudah tidak lagi, Pak. Ini saya sedang mempelajari mengenai generasi terakhir, bahwa anak-anak sekarang sudah tidak lagi melihat pada family dan church. Lihatnya kemana? Ke market dan state. Ya, sekarang anak-anak sudah dipindah, Kak, pengawasannya dari keluarga dan gereja kepada pemerintah dan pasar. Ya, suatu ketika anak-anak kecil ini sudah menjadi milik pemerintah. Sama seperti di negara komunis, sudah jadi milik pemerintah. Ya, atau seperti negara barat, jadi milik market. Ya, begitu 17 tahun keluar dari rumah, usaha sendiri, jadi milik market. Ya, sekarang anak-anak remaja pun di Indonesia sudah menjadi milik market. Kaya mendadak, main TikTok. Ya, jadi YouTuber, kaya mendadak, jadi milik market. Ya, nggak perlu lagi duit orang tua, bisa sekolah sendiri, Pak. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ya, jelas semuanya ada, Pak ya. Katanya sih ngaku beragama, tapi kenyataannya hidupnya nggak beragama. Sibuk beragama tapi lupa Tuhan. Lupa Tuhan. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Ya, ini banyak nih di Sekarang di-upload, Pak, menjelekan orang. upload. Nah, bangga, jelekin orang bangga, upload. Kalau saya jelekin Pak T misalnya, oh yang like banyak tuh, Pak. Wah, berarti semua orang suka tuh menjelekan. Nah, kenyataan, Pak, sekarang ini semakin gampang orang menjelekan orang dengan like. Karena Ya. yang begitu-begitu view-nya banyak, Pak. View-nya banyak, ya. Kalau yang datar-datar kurang view, Pak. Begitu view-nya banyak, senang, Pak, bangga. Iya. Ya, nggak lama tiba-tiba terima duit, rekening kita bertambah karena ada iklannya. Nah, luar biasa kan? Iklan bisa bayar kita karena kita jelekin orang lain, Pak. Begitu jemput aparat nangis, Pak. Nangis ya. Oke, tidak dapat mengekang diri. Kita lihat belakangan ini orang semakin emosi, apalagi udah diposting di internet ya. Banyak orang berantem di jalanan, bangga tuh, Pak. Ya, sekarang gampang kan orang ribut di jalan. Karena begitu maki-maki di jalan viral, Pak. Viral, betul, Pak. Oke. Semakin garang, kita Ya. lihat ya, manusia semakin garang, tidak suka yang baik, jelas, suka mengkhianat ya, tidak berpikir panjang, Berpikir pendek. berpikir pendek, berlagak tahu ya. Kenapa berlagak tahu? Karena ada internet semua, Pak. Padahal data-datanya salah.
hati-hati dengan membuka internet, Google dan sebagainya, jangan langsung dipegang. Ya, saya sebagai dosen saya bilang ke mahasiswa juga, kalau kamu ambil data dari internet, tolong di cross check, lihat sumber yang lain lagi, jangan ambil dari blog, ya, atau ada website yang isinya tuh opini seseorang, Pak. Hati-hati, ya, cari yang bener lah isi. Belagak tahu tadi sudah menuruti hawa nafsu, ya, daripada menuruti Allah. Munafik. Nah, ini hati-hati. Sekarang banyak orang yang munafik. Ya. Kemudian menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa. Ya, sekarang kalau kita bicara seks bebas udah lebih daripada dulu lah, Pak, ya. Bicara seks bebas, bicara masalah pornografi, kemudian dikuasai oleh berbagai nafsu. Jadi semua contoh ciri manusia akhir zaman ini semua tergenapi, Pak. Udah ada. Ya, bahkan dikatakan nanti akan kembali ke zaman Nuh waktu itu, Pak. Ya, kembali lagi manusia makan, minum, kawin, mengawinkan. Ya, kawin mengawinkan udah semakin parah. Baik, Pak Hari Purwoko, Bapak sebagai dosen, juga sebagai pimpinan di perusahaan dan juga sebagai hamba Tuhan, bagaimana hidup di 3 alam nih, Pak? Alam kampus, alam pekerjaan bisnis, juga alam pelayanan. Pasti Bapak sering berganti baju dan bisa nggak menjaga integritas yang terbaik? Ya, itu memang tantangan, Pak, ya. Kalau di kampus jelas ya, kita kadang-kadang kalau di kampus satu arah. Ya, karena saya tidak kenal semua mahasiswa saya. Ya. Kalau di pelayanan, kalau di gereja, ya saya kenal semua anggota gereja. Ya. Kemudian apalagi sekarang dengan Zoom seperti ini ya, kalau saya ikut programnya Pak Tim kan banyak yang lihat wajah saya segala macam, bisa ikutin di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Yang paling berat di dunia kerja, Pak. Itu yang paling berat. Bagaimana kita harus menempatkan diri sebagai garam dan terang di tengah pekerjaan kita. Sebenarnya pelayanan yang benar itu atau pelayanan sejati itu adalah begitu masuk ke dunia kerja. Di situ kita ketemu dengan orang-orang yang seperti Mazmur 1 katakan, para pencemooh, ya, yang ngomongannya nggak benar. Ya. Kemudian padahal firman Tuhan minta dalam Roma 12 ayat 2, ya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu susah, Pak. Ya puji Tuhan sampai saat ini Tuhan masih dorong saya, tolong saya untuk saya bisa berbeda dengan dunia ini. Ya bahkan sampai orang bilang nih, untuk saya masuk satu perusahaan baru dibilang, wah ini pimpinan kita pendeta loh. Saya bukan pendeta, saya bilang gitu. Tahu dari mana? Tahu dari sosmed loh. Saya nggak pernah posting, saya bilang gitu. Ya, tapi itu menjadi tantangan buat kita, Pak, ya, untuk kita berbeda dengan mereka. Ya, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan berdiri dalam jalan orang berdosa. Lebih bagus, pimpinan kita pendeta, pimpinan kita preman, atau Pak? Nah, preman. Nah, kemudian kita melihat begitu masuk dunia kerja, Pak, itu praktek-prakteknya banyak dikuasai oleh roh mamon. Itu yang ngeri, Pak. Ya, jadi hati-hati dengan anak Tuhan, gereja Tuhan begitu masuk ke dunia pekerjaan bisa mulai kompromi. Ya, hati-hati. Jadi satu sisi kita bicara mengikuti aturan, regulasi, satu sisi kita bilang yang penting duit. Ya, mulai main pembukuan ganda, manipulasi pajak, itu banyak, Pak. Ya. Pak Hari Purwoko, sekarang sebagai anak Tuhan dan murid Tuhan yang bijaksana, karena di Alkitab bilang di Matius 25 itu ada 5 gadis yang bodoh, ada yang bijaksana. Gimana sikap kita yang bijaksana menghadapi strategi setan yang, mohon maaf, sudah menipu banyak orang? Karena banyak tokoh-tokoh Alkitab tertipu, bahkan Salomo pun tertipu, Pak. Yang paling berhikmat saja tertipu. Ya. Daud juga sempat kepleset. Hampir semua tokoh, kecuali Yesus. Nah, bagaimana melawan strategi-strategi iblis di akhir zaman supaya kita survive menjadi 5 gadis yang bijaksana? Ya, yang penting kalau kita menjadi gadis yang bijaksana, pastikan kita buli-buli kita penuh dengan minyak, Pak Tim. Ya. Mau nggak mau kita sebagai pengerja, sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga yang sibuk sehari-hari, jangan lupa berdoa, baca firman Tuhan setiap hari. Ya, mau nggak mau itu adalah kekuatan kita, kunci kita. Jangan yang lainnya, Pak. Ya, saya juga ada mendengar kesaksian ada seorang ibu rumah tangga yang seneng banget dia tuh dengerin khotbah di YouTube. Ya, tapi dia hanya mendengarkan khotbah, rohani dia sendiri nggak bertumbuh. Kenapa? Karena dia harusnya kembali ke firman, ke Alkitab. Nah, jadi mau nggak mau minyak kita dari sini, dari Alkitab, minyak kita juga dari Roh Kudus,
Kalau kita memuji Tuhan, berdoa dari sana. Ya, boleh dengar khotbah boleh ya seperti saat ini, tapi kembalilah ke firman Tuhan. Itu kekuatan kita. Tipu daya iblis semua dijelaskan di sini. Jadi kita juga melawan dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri 3 kali di padang gurun melawan dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menang terhadap strategi iblis kalau nggak pernah baca sendiri firman Tuhannya? Jadi Yesus bilang, jadikan batu ini jadi roti. Yesus bilang, ada tertulis Ada di Ulangan tertulis. 8 ayat 4. Betul. Ada tertulis, sembahlah Allah. Ada tertulis, jangan mencobai. Betul. Nah, tapi kalau enggak tahu firman, tertulis di mana ya? Nah, terus di mana Mungkin ya? di kitab Mansur kali. Bilang Mazmur aja Mansur, Pak. Mansur. Jadi, Bapak Ibu Saudara harus menguasai firman, memegang firman. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman ini siang dan malam. Yang kedua, Pak, ada banyak pemirsa yang sudah terlanjur tertipu, Pak. Waduh, dia cantik, rupawan. Ternyata, jadi beberapa pemirsa ini udah terlanjur tertipu. Masihkah ada kesempatan untuk kembali? Biasanya orang yang terikat narkoba itu pertama hanya nyoba, Pak. Merokok mencoba, narkoba mencoba, seks bebas juga mencoba. Kok saya tahu? Ya saya baca, Pak. Tentu kita nak lihai. Nah, yang terlanjur jatuh, udah jatuh ketimpa tangga, digigit anjing, anjing gila, Pak. Silakan. Ya, mau nggak mau kita harus terus menerus dibaharui, Pak, berdoa, bertobat ya. Kalau Ayub sendiri setiap malam itu setiap sore ya, dia mendoakan anak-anaknya ya. Dibilang siapa tahu anak-anak saya berbuat dosa, tetap mendoakan. Kita yang lebih rohani sebagai pemimpin rohani, sebagai ayah, sebagai ibu, kita mendoakan anak-anak kita. Kita sendiri didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Setiap hari kita harus saling mendoakan, saling mendukung. Ya, kita tidak pernah bisa lepas dari masalah-masalah selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Tapi firman Tuhan mengatakan kita punya Roh Kudus. Efesus 1:13 mengatakan Roh Kudus menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh penebusan seluruhnya. Kita sedang proses ya menuju pada kesempurnaan. Kita tidak bisa sempurna saat ini, tapi setiap hari kita dikuduskan, disempurnakan. Jadi mari, saya tahu semua berbuat dosa, saya pun juga setiap hari berbuat salah ya. Ada berbuat salah, setiap hari pula kita minta ampun pada Tuhan. Bukan berarti kita mengulangi lagi kesalahan yang kita perbuat, tetapi kita tahu bahwa kadang-kadang pikiran kita kemana-mana bersalah di hadapan Tuhan. Malam hari sebelum kita beristirahat, datang pada Tuhan, kuduskan. Pagi hari kita memulai hari kita bersama dengan Tuhan. Nah, kami membiasakan Pak Tim setiap hari itu, setiap pagi saya, istri, anak, kami selalu ada mesbah keluarga saat teduh, berdoa sama-sama dan mendoakan. Dan saya sebagai kepala rumah tangga, saya selalu menumpangkan tangan atas mereka. Ya, dan itu menjadi pelindung bagi mereka sepanjang hari itu ya. Mengingat mereka supaya mereka tahu penyertaan Tuhan sepanjang hari dalam kehidupan mereka. Nah, saya mau tarik pengalaman Pak Hari secara pribadi nih. Ya. Bapak latar belakang memang sejak lahir sudah lahir baru atau baru, dan bagaimana secara pertobatan Bapak? Ya, kalau dari latar belakang keluarga saya, bukan istri, boleh dibilang dari agama lain. Seberang. Ya. Ya, karena hanya kebetulan ayah saya lama di Jakarta, kemudian menjadi Kristen, ya Kristenan, ya seperti itu ya sampai saya menjadi Kristen, kemudian saya bertobat tuh waktu kuliah. Nah, ini bagus. Ya, waktu kuliah. Di Institut Teologi Bandung tadi itu. Ya, Institut Teologi Bandung. Ya, itu mulai kenal Kristus, ikut pemahaman Alkitab. Institut Teknologi Bandung. Ya, jadi Bapak kan, ya Bapak kan kuliah ambil jurusan apa, Pak? Teknik kimia, Pak. Teknik kimia. Kok ketemunya dengan Yesus Kristus bagaimana, Pak? Ceritakan. Keren ya? Ya, memang saya boleh bilang bersyukur masuk pada lingkungan yang tepat, Pak. Ya, Iya. pada lingkungan anak-anak Tuhan. Ya, saya masih merokok. Ya, merokok. Ya, kemudian saya masuk dalam lingkungan anak-anak Tuhan yang tidak merokok. Ya, jadi pergaulan seperti mereka ya, itu ternyata mempengaruhi saya. Yang mana saya mulai sungguh-sungguh dan saya hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya mau berhenti merokok. Dan habis itu, detik itu juga saya nggak pengen merokok. Ya, tanpa ada usaha mengurangi batang rokok dan sebagainya. Kemudian saya mulai kenal Tuhan, baca Alkitab sendiri, ditantang baca Alkitab ya. Ternyata enak juga baca Alkitab, kayak baca film cerita komik-komik perang gitu. Karena seru-seru ada peperangannya. Ya, saya senang film perang, Pak. Dan setelah itu saya mulai sungguh-sungguh dalam Tuhan. Berarti episode yang akan datang kita akan bahas tentang perang, Pak. Ya, Pak. Perang Harmagedon, perang Gog Magog. Ya. Baik. Sekarang kita akan bahas lagi lebih dalam di topik-topik yang lain. Kita masuk kepada konklusi, Pak. Ya.
Jadi Bapak, saya minta closing 2 menit kira-kira atau 2,5 menit. Bagaimana hari-hari ini kita orang percaya menghadapi dan menghadang strategi setan yang memang dia bolos, Pak. Dia itu kurang ajar, penipu, pembohong. Dia bukan hanya penipu, dia bapaknya penipu. Jadi mari kawan-kawan semua terima tips dan trik dari hambanya Pak Hari Purwoko, bagaimana kita boleh menghadang dan mengalahkan strategi setan. Sebelum diserang, kita serang duluan. Nah, keren kan? Ya. Baik, yang pertama tadi saya sampaikan lagi bahwa kita harus banyak berdoa. Yes. Banyak baca firman Tuhan. Ya, kalau pergumulan kita berat, masuklah dalam puasa. Jangan lupa memuji, muliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan lupa bersekutu. Ya, karena Ibrani 10 ayat 25 katakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang. Karena sama seperti kalau kita bersekutu itu, kita ketemu sama teman-teman yang membangun kita. Situ kita menang. Ya. Kadang kita lemah, begitu ketemu dengan teman-teman yang membangun kita, kita akan dikuatkan. Di akhir zaman ini kita butuh teman-teman seperti itu. Nah, itu secara rohaninya. Kemudian hal yang lain secara praktisnya, jangan memikirkan yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, kata Roma 12 ayat 3. Nah, kadang-kadang kita memikirkan apa yang lebih tinggi daripada kita pikirkan itu kenapa? Karena ada banyak tawaran dari internet, dari sosial media, ya. Kalau nggak salah tanggal berapa tuh nanti ya ada hari online obral lah, ya. Hati-hati ya. Jadi free ongkir dan sebagainya. Kita nggak butuh barang, tapi tawarannya tuh murah-murah, bagus-bagus. Akhirnya kita memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang kita patut pikirkan. Saya ada beberapa kesaksian mengenai teman-teman atau karyawan saya yang terjebak hutang puluhan juta rupiah hanya karena tertarik oleh fintech, ya, yang tidak memerlukan agunan. Kemudian dia membeli handphone baru dan yang lain-lainnya. Akhirnya terjerat oleh hutang. Ya, luar biasa sekali kalau saya bagikan mengenai tipuan-tipuan di fintech tersebut. Nah, kemudian perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa di udara itu. Berhati-hatilah, maka dalam doa-doa kita setiap hari kita harus usir, kita harus tengking ya semua kuasa-kuasa jahat itu yang berusaha memasuki pikiran kita, mengganggu kita dengan hal-hal yang di luar yang kita patut pikirkan. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang kita ditipu lagi oleh si jahat yang mengatakan dosamu belum diampuni. Ya, dosamu masih ada, kesalahan masih ada. Dia terus bisikin kita di belakang. Padahal firman Tuhan mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari pada tujuan, yaitu mencapai panggilan surgawi. Dilupakannya di belakang. Ya, jadi cari kesibukan dengan baca firman Tuhan, cari kesibukan dengan pelayanan, mulai terus dalam penginjilan, aktif dalam kegiatan-kegiatan di gereja, walaupun sekarang masih online. Ya, tapi bentar lagi kita akan tatap muka. Ya, sekarang pun kita bisa melakukannya. Ya, kami juga sudah melakukan dengan komsel, pemuritan, bahkan penginjilan melalui online. Lakukan semua itu supaya kita bisa bertahan sampai pada akhirnya dan memperoleh mahkota yang Tuhan janjikan. Yes, terima kasih Pak Hari Purwoko. Ya. Sobat penyembah, saya akan closing dengan satu ayat Yakobus 4 ayat 7. Diingatkan di ayat ini adalah tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jadi jangan beri kesempatan sedikit pun kepada iblis. Mulai dari pikiran aja jangan. Apalagi sampai dia masuk di hati. Memang kita tidak bisa menghindari burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa melawan kalau burung itu hinggap di atas kepala kita, apalagi kos di kepala kita. Jadi tunduk kepada Allah, lawan iblis. Dan waktu Anda melawan iblis, maka bersama Yesus kau bisa mengusir dan menyuruh dia keluar dan pergi, dan hidupmu dipenuhi oleh Kristus. Belum terlambat, bertobat setiap hari, dipulihkan tiap hari, diperbarui setiap saat, jadi murid dan yang muridkan. Dan ingat, Roh Kudus akan menolong kita. Beri dirimu bertobat dan dibaptis sesuai Alkitab dan mengiring Yesus seumur hidupmu dan selama-lamanya. Kisah Rasul 16 ayat 1, percayalah kepada Yesus engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa, sempurnakan sharing dan bincang-bincang akhir zaman tentang strategi setan di akhir zaman. Kami sudah tahu caranya, tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Dan iblis akan meninggalkan diri kami. Amin. Dan kami bersama Yesus selama-lamanya. Bukan hanya nanti di surga, mulai hari-hari ini dalam hadiratnya. Dalam berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Yesuslah satu-satunya jalan,
kebenaran, dan hidup. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home yang lebih powerful lagi untuk kita belajar, dipulihkan, diperbarui, dan disertai dengan kemuliaan Tuhan.